بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وصفينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hidayahillah azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Hayatus Su'ada. Kemarin kita telah sampai kepada topik pembicaraan, yaitu min asbabil hazimah ila asbabil nasr, dari berpindah dari sebab-sebab kehancuran menuju sebab-sebab pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin telah dijelaskan tentang sebab-sebab pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dijelaskan ada 3 hal yang disebutkan oleh mu'allif rahimahullah. Yang pertama as-sunnatul ula, atau sunnatullah yang pertama, yaitu wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan menolong orang-orang yang beriman. Kita lanjutkan kepada faktor yang kedua atau sunnatullah yang kedua, yakni innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya, ini kaidah ini terambil di dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-11, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan merubah satu nikmat sampai manusia itu merubahnya sendiri. Ibadallah, wa hadhihi sunnah hiya miftahu nasr wa tamkin, wa hiya al-madkhal al-wahid li taghyir waqi'un al-mu'asir alaihi. Syekh rahimahullah beliau mengatakan ini adalah sunnatullah yang pertama yang akan membuka pertolongan Allah dan ketetapan orang yang beriman. Dan ini adalah pintu masuk yang pertama untuk merubah kenyataan yang menyakitkan. وذلك لأن الله قضى أنه لا يغير أحوال قوم أو أمة حتى يبدأوا هم ويغير ما بأنفسهم ويصلح أحوالهم ويغير الله ما بهم ويأخذ بأيديهم ويؤيدهم. Kemudian beliau rahimahullah mengatakan yang demikian ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menentukan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan merubah kondisi satu kaum atau satu umat sampai mereka memulai, yakni mereka merubah apa yang ada pada diri mereka, yakni memperbaiki yuslih ahwalahu, kondisi mereka, wa yughayyirullahu ma bihim, sehingga Allah merubah mereka, wa ya'khudhu bi aydihim wa yu'ayyinuhum, sehingga mereka melakukan itu sendiri dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolong mereka. Wa hadha ya'ni annahu mata ta'akhkhara nasrullahi azza wa jalla ma'al haja al-ma'sa ilayhi fa inna hunaka asbaban fi ta'khirihi wa la syak. Dan perlu diingat bahwasanya ketika pertolongan Allah itu datang kepada satu kaum atau satu umat, ya, ta'akhur, yakni datang lebih lambat, ya, sedangkan mereka ma'al haja ma'sa, membutuhkan pertolongan, ya, fa inna hunaka asbab, maka terlambatnya datangnya pertolongan Allah ini pasti ada sebabnya. Fi ta'khirihi wa syakka, dalam keterlambatan tersebut, dan ini tidak diragukan. Wa min ahammi hadhihi al-asbab, dan di antara sebab yang terpenting, annalladzi yatlubuna wa yantadhiruna nasrullahi ta'ala lam yughayyiru ma bi anfusihim. Dan sebab terpenting yang terjadi, ya, ketika mereka betul-betul menginginkan dan menunggu pertolongan Allah, ya, mereka menginginkan dan membutuhkan pertolongan, tapi mereka tidak mau merubah apa yang ada di dalam mereka, ya, baik memperbaiki, baik mengintrospeksi diri, muhasabah, ada yang keliru nggak dengan yang dia kerjakan, ibadahnya udah bener nggak, tauhidnya sudah bener nggak, dia mengikuti sunnah sudah bener nggak, itu mereka tidak mau melihat, ya. Fa inna Allah azza wa jalla yaqul, maka Allah mengatakan inna Allah la yughayyiru ma biqaum, Allah nggak akan merubah kondisi, ya, terhadap satu kaum atau satu umat hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai mereka sendiri yang memulai untuk merubah. Sebagaimana juga Allah menyebutkan dalam ayat yang lainnya,
Dzalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Demikian pula Allah tidak akan merubah nikmat yang Allah berikan menjadi apa? Bala. Kecuali yang merubah ini siapa? Mereka sendiri. Ya. Kadang orang bertanya, kok dari nikmat jadi bala? Kenapa terjadi? Kebanyakan mereka karena apa? Mereka melakukan kerusakan. Sampai di antara mereka kadang berbicara, kok tidak datang kepada kita pemimpin seperti Umar Ibn Khattab? Ada saking apa? Khayal. Ya. Pernah kejadian di zamannya Ali bin Abi Thalib. Ya, orang Khawarij itu mau menghinakan Ali bin Abi Thalib. Dia mengatakan apa? Dulu waktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memimpin kita semua, tidak ada pertumpahan darah, tidak ada perselisihan, tidak ada saling bunuh di antara kaum muslim. Sekarang ente yang mimpin, semua terjadi. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Dulu waktu Nabi alaihissalatu wassalam jadi khalifah, rakyatnya itu Abu Bakar As-Siddiq, rakyatnya Umar bin Khattab, rakyatnya Utsman bin Affan, rakyatnya Ali bin Abi Thalib, rakyatnya Abdurrahman bin Auf. Makanya yang ente ngomong semua tidak terjadi. Waktu ana jadi khalifah, rakyatnya kayak ente, ya, disuruh ngikut sama waliul amr, pemimpin, apa yang mereka kerjakan? Khuruj, keluar. Ya. Disuruh ngikuti sunnah Nabi, apa yang mereka kerjakan? Bikin hal yang baru. Ya. Apa namanya? Asalnya dari mana? Di zaman Nabi sudah. Mereka itu menyaksikan apa? Menyaksikan keadilannya Nabi alaihissalatu wassalam. Ketika Nabi alaihissalatu wassalam membagi ghanimah, rampasan, apa kata di antara mereka? Adil ya Allah, berbuat adil ente ya Allah. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, lah kalau anak tidak berbuat adil, siapa yang berbuat adil? Kata Nabi alaihissalatu wassalam. Dan orang ini dan kaumnya kemudian apa? Jadi pongkol dan asalnya siapa? Khawarij, yang keluar dari ketaatan kepada waliul amr setelah wafatnya Nabi alaihissalatu wassalam. Ibadallah, intilaqan min hadhihi al-ayah, farra as-su'ada ila Allah min asbabil hazimah ila asbabil nasr. Ya. Dari ayat yang tadi, maka orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang senantiasa mengikuti jalan Allah dan Rasulnya, maka mereka berlari dari kebinasaan menuju pertolongan Allah. Fafirru minal kufr ila iman. Mereka berlari dari kekufuran menuju keimanan. Wa minasyirki ila tauhid, dari kesyirikan kepada tauhid. Wa minadh-dhulumati ila nur, dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Wa minadh-dhalali ila al-huda, dari kesesatan menuju petunjuk. Wa minal ma'asi ila ta'at, dari kemaksiatan kepada ketaatan. Setiap di antara manusia melihat diri. Kenapa kok sampai Allah jadikan kondisi seperti ini? Kenapa kok sampai kemudian pemimpinnya seperti ini? Kenapa kok sampai modelnya ekonomi seperti ini? Mereka yang dilihat apa mereka? Jangan-jangan yang kita kerjakan keliru. Dzalika li'annahum ma'alimu wa ayqanu annal ma'asi sababun lil hazim. Mereka mengetahui tidak mungkin ini terjadi dengan sendirinya kalau muslimnya, mukminnya mereka taat. Apa yang terjadi? Jangan-jangan maksiat yang terjadi. Jangan-jangan kita jauh dari jalan Allah. Bal hiya sababun litahwilin nasr ila hazimah. Jangan-jangan maksiat yang kita kerjakan, jangan-jangan kebohongan yang kita kerjakan, jangan-jangan perkara yang kita jauh dari jalan Allah itu yang merubah pertolongan Allah menuju apa? Kebinasaan.
Wa dzalika kama hadatsa fi ghazwati Uhud. Yang demikian ini sudah Allah peringatkan dan contohkan ketika peristiwa peperangan Uhud. Fa bu'da an intasara al-muslimina ala a'daihim wa bisabab mukhalafati min ba'd Roma huzima al-muslimin. Ya, ketika Allah itu sudah tampakkan pertolongan. Ketika itu kaum muslimin dalam kondisi unggul di peperangan Uhud. Tapi Nabi SAW mengatakan apa kepada pemanah ini? Jangan turun. Jangan turun. Karena orang-orang kufar tidak tahu Nabi punya pasukan pemanah di balik bukit. Yang membuat orang-orang kufar itu terpukul. Perintahnya Nabi cuma gampang satu, jangan turun. Tapi Ar-Rumat ada di pasukan ini, yang dilihat di bawah bukan masalah yang di bawah itu cuma manusia. Mereka melihat ya kaum muslimin sudah menguasai hartanya orang kufar. Kena panas ya, yang kuning ini, gilap-gilap ini kelihatan dari atas. Ya, manusia ini akhirnya apa? Tidak sabar. Ya. Makanya Nabi ngomong apa? Di kulli ummah fitnah. Setiap umat itu punya fitnah, ujian. Wa fitnatu ummati al-mal. Di antara fitnah umatku kata Nabi apa? Harta. Ya, itu melihat dari mana Jabal Rumah. Dari bukit tempat sembunyinya sahabat ini. Ya. Lumayan jaraknya. Bayangkan orang yang lihat dalam jarak dekat. Hah? Goyang imannya orang. Ya. Kayak hakim, kayak orang yang megang urusan kaum muslim. Begitu diketok no duit sak gembok, imannya lari. Sarot imannya dari kepalanya. Ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hal terbesar yang terjadi kepada sahabat ini, Rumat ini, pemanah ini, mereka tidak nurut sama perintahnya Nabi SAW. Maka yang ada apa? Allah hancurkan. Itu ada Nabi. Bayangkan sekarang tidak ada Nabi, tidak ada sahabat, tidak ada. Sahabat ini yang 10 dijamin surganya Allah, tidak ada semuanya. Dia sudah pasti surganya. Yang sekarang ini kan bukan pasti surganya, pasti bohongnya kan. Semua orang ngaku masuk surga. Tapi siapa sih ngomong antum masuk surga ini siapa? Kalau sahabat Nabi yang al-mubashshiruna bil jannah, yang mereka dijamin, dikasih kabar gembira surga, mereka yang jamin Allah dan Rasulnya. Amma fi hadhihi zaman, apa di zaman ini, wallah masing-masing berbangga bahwasanya dirinya pasti masuk surga. Siapa yang ngomong? Siapa yang jamin antum? Hah? Allah katakan, qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Datangkan buktinya. Kalau ente pasti masuk surga, datangkan buktinya. Ya, orang yang masuk surga saja menangis, takut sama azabnya. Kok ini yang tidak ada yang ngasih jaminan? Hah? Ketawa sana, ketawa sini. Aja ikut tuh. Ya. Di Al-Quran disebutkan, awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha. Orang-orang mengira bahwasanya ketika datang bala, ketika dalam ujian dari Allah, ya, seolah-olah apa? Hanya mereka yang dapat ujian. Orang sebelum mereka dan yang datang setelah mereka dapat ujian juga dari Allah. Ya. Qultum anni hadha, mereka katakan, dari mana ini? Qul huwa min indi anfusikum. Ya. Ini terjadi karena apa? Kerjaan antum jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan tanya anni lagi hadha, dari mana ini bala? Kayak dia nggak pernah berbuat masih.
Di ayat yang lain Allah mengatakan, innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jam'an. Ingatlah mereka-mereka yang berpaling ketika hari bertemunya dua rombongan ketika perang. Ya. Innama stazallahum syaitanu bi ba'di ma kasabu. Ya. Allah Subhanahu wa taala sudah liputi mereka dengan bisikan syaitan. Ya. Wa laqad afallahu anhum. Ya. Orang-orang kafir, orang-orang munafik, ya. Di zaman Nabi ketika berperang, ketika perang Uhud, apa kerjaannya mereka? Keluar dari jalur peperangan dan mengkhianati Allah dan Rasulnya. Ya, makanya ketika berkumpul akan bertemu dua pasukan, orang mukmin dan orang kafir, orang munafik lari. Itu kebiasaannya orang munafik dari dulu sampai sekarang. Dan intinya orang munafik di zaman Nabi SAW siapa? Yahudi. Intinya orang munafik Yahudi. Yang bikin perang apa? Dua suku di Madinah. Ya, di Madinah dua suku, Aus dan Khazraj. Berapa tahun mereka berperang? 120 tahun. Ya, 100 tahun lebih. Siapa yang ngompornya? Ada munafik Yahudi. Ketika Nabi datang, mereka khawatir jatahnya mereka hilang. Ya. Padahal orang-orang Yahudi ini apa tahu ketika Nabi ini datang? Tahu. Ahlul kitab ya'rifuna anbiya Allah kama ya'rifuna abna. Ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani tahu kedatangan Nabi, termasuk Nabi Muhammad SAW, seperti mereka mengenal anaknya. Ya, tahu. Tapi tidak lantas kemudian apa? Beriman. Demikian pula di ayat yang lainnya Allah mengatakan, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Ya. Semua terjadi karena apa? Maksiat, khianat, pertentangan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim. Kalau datang kepada mereka kejelekan, semua itu terjadi karena apa? Karena ulah tangan. Ya. Maka ketika ada ujian, cobaan datang kepada kita, yang pertama dikejarkan orang yang beriman apa? Dia melihat diri. Jangan-jangan ini karena maksiat yang kita kerja. Bukan melihat orang sama nuduh orang, oh ente gara-gara ente dirusak. Lah, orang yang beriman bukan hobinya nyalahkan orang. Dia lihat diri. Ya, dia melihat jangan-jangan saya berbuat salah. Jangan-jangan saya berbuat dosa. Ya, maka dia minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, Allah Subhanahu wa taala enggak butuh sama hamba. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan hamba. Yang butuh kepada Allah kita sendiri. Maka di kaidah yang kedua dikatakan apa? Kita harus merubah yang buruk jadi baik, yang baik ditahan, jangan sampai kembali buruk lagi. Ya. Kemudian disebutkan di dalam surat Muhammad ayat 38. Kita lihat surat Muhammad ayat 38, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menegur kita semua. Di potongan ayat ini, di bagian akhir, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa in tatawallaw." Ya. Dan jikalau kalian berpaling. Ya. Artinya apa? Meninggalkan jalannya Allah Subhanahu. Yastabdil qauman ghairakum.
maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menggantikan kalian dengan hambanya yang lain. Thumma la yakunu amthalakum. Dan mereka tidak akan berbuat apa yang kalian kerjakan. Artinya apa? Mereka tidak akan berpaling dari jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa faedah dari firman Allah? Yang pertama, ketika ini untuk semua hal, ketika Allah menjadikan sesuatu, baik dari makhluk yang namanya manusia, atau makhluknya yang selain manusia, atau kondisi tertentu, atau zaman tertentu, atau keadaan tertentu, yakin yang pertama, Allah tidak butuh semua makhluk. Ya. Demikian pula ketika Allah ingin menceritakan tentang diri dan sifatnya, Allah tidak butuh makhluk. Contoh, ya, Allah menciptakan manusia. Allah jadikan bagi orang-orang yang beriman, yang dekat dengan Allah, curahan kasih sayang. Dan Allah jadikan bagi hamba-hambanya yang berbuat maksiat kesempatan mereka untuk taubat. Dan sebagian Allah uji mereka, Allah kasih bala. Apakah Allah butuh kepada dua jenis hamba? Tidak ada. Manusia hambanya butuh Allah. Karena seandainya seluruh makhluknya, seluruh manusia, dari awalnya sampai akhir, semuanya beriman, semuanya jadi wali Allah, apakah bertambah kerajaannya Allah? Enggak ada. Dan seandainya seluruh manusia ini kafir kepada Allah, ingkar kepada Allah, tidak akan berkurang kerajaannya Allah dan kepemilikan Allah. Maka ketika Allah menyebutkan tentang ciri dan sifatnya, bukan di dalam rangka Allah butuh. Atau Allah menciptakan langit 7 lapis. Apakah Allah punya hajat dengan langit yang 7 lapis? Tidak ada hajat. Maka jangan kemudian akalnya manusia ini usil ketika Allah menceritakan ini di dalam Al-Quran. Nabi SAW menceritakan dalam hadis, kemudian akalnya muter mikiri tentang perkara yang Allah tidak kasih ilmu. Hatta antum orang paling pintar, antum pintar antariksa, ngerti planet ini, pasti ada satu ilmu yang Allah nggak bagi ke antum. Misal tentang langit Allah yang 7 lapis. Antum ahli astronom, antum ahli bintang. Tunjukkan langit Allah yang 7 lapis itu, suruh tunjukkan. Hatta ilmu antum sampai yaumul qiyamah itu tidak akan bisa tunjukkan apa langitnya Allah yang 7 lapis. Oh, kejauhan langit tinggi, ya sudah bumi. Allah jadikan bumi berapa lapis? 7. Galin sampai bawah, tunjukkan lapisan 7 lapis. Tidak akan sama. Maka jangan kemudian akal ini usil masuk kepada perkara yang Allah nggak pernah suruh. Contoh, di dalam hadis dijelaskan Allah menciptakan arsy di atas langit yang ke-7 dan Allah bersemayam di atas arsy. Selesai, beriman. Dan disebutkan di dalam salah satu hadis, Allah itu turun ke langit bumi di sepertiga malam yang, jangan antum tanyakan nanti, ini malam waktu yang kapan? Ada kerjaannya otak yang kurang kerjaan. Maka demikian, karena Allah yaf'alu ma yurid, Allah melakukan apa yang Dia inginkan. Bukan manusia bertanya tentang bagaimana Allah yang Allah inginkan. Ya. Nanti kemudian ditanya langit dunia yang mana, bagian bumi yang mana, la haula wala quwwata.
Ada akalnya manusia yang kurang kerja. Ya. Akalnya manusia yang tidak meletakkan sesuatu pada tempat. Seolah-olah manusia ini berpikir apa? Semua bisa dilogikan dengan akal. Nggak bisa. Manusia ini lemah. Saking lemahnya apa? Antum baru ditanya di mana roh ente? Ada yang bisa jawab. Hatta dokter bedah paling top dah akan bisa jawab. Karena ada pikir, ada kasih ke ilmu. Kalau antum mengatakan rohnya ada di tangan, potong tangan orang masih hidup. Antum bilang di jantung. Apa orang bisa hidup tanpa jantung? Bisa. Antum operasi semua, tidak akan sanggup untuk nyari. Karena itu perkara yang Allah yang tahu. Manusia tahu tentang roh kecil, sedikit banget. Hatta dia mau bikin eksperimen, ada orang sakaratul maut, dijabut ruhnya, bisa dia melihat. Betul kalau roh itu akan sama. عباد الله بالجمع بين السنة الأولى والسنية والثانية تظهر لنا معالم هذه السنة. Dengan mempelajari tadi sunnatullah yang dijelaskan kepada kita dari dua perkara tadi, maka kita akan mengambil pelajaran. فإن الناس إذا لم يغيروا ما بأنفسهم فهل معنى ذلك أن نصر الله عز وجل لن يأتي. Maka apabila manusia tidak merubah kondisi mereka, apakah pertolongan Allah tidak akan datang? Jawabannya tidak. Karena Allah akan menggerakkan mereka untuk merubah. Karena berubahnya mereka adalah sunnatullah yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu. Cuma kapan, bagaimana caranya, ada rahasianya Allah Subhanahu. Fala budda an ya'ti nasrullah azza wajalla. Pertolongan Allah itu sudah janji Allah pasti akan datang. Kama takarrara dzalika fi sunnatil ula. Sebagaimana Allah jelaskan pertolongan Allah pasti datang. Walakin yaqifu fi sabili dzalika adamul akh bisunnati tsaniyah dan taghyir. Tapi wasilahnya yang Allah jadikan supaya pertolongan Allah datang, yaitu seorang manusia memperbaiki diri, muhasabah, melihat jangan-jangan apa yang dia kerjakan itu yang mengundang musibah atau malapetaka dari Allah. Wa fi hadzal hal ta'ti sunnatullah azza wa jalla. Al-thalithah wal mutadammin tabdil min man rafadu taghyir ma bi anfusihim wa ma fi waqi'ihim bijayin yuhibbuhumullah azza wa jalla wa yuhibbunahu. Oleh karena itu, maka sunnatullah yang terjadi, Allah jadikan yang ketiga, yang dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala akan merubah apa yang terjadi pada diri mereka, sehingga Allah datangkan kepada mereka satu generasi yang mereka mencintai Allah dan Allah pun mencintai mereka. Adillatin 'alal mu'minin, 'izzatin 'alal kafirin. Mereka orang yang saling rahim, berkasih sayang kepada orang-orang yang beriman, dan mereka tegas, keras kepada orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah. Mereka berjuang di jalan Allah, la yakhafuna fillahi lawmata laim. Tak punya takut. Takut mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat ketika hal kayak gini dijelaskan, yujahidu, mereka berjuang di jalan Allah. Berjuang di jalan Allah itu jangan nanti anggap juang itu mesti jihad. Sesuai dengan kondisi. Ya kalau di Indonesia ini tidak ada medan tempur, ya jangan bikin medan tempur. Tulilan dubis terus ngebom.
Sahabat ketika tidak ada perang, tidak bikin perang sahabat. Tidak nganggur-nganggur, jihad. Ada fatrah, ada zamannya jihad itu ditegakkan. Karena Islam tidak anti jihad. Tapi juga ketika damai, tidak nganggur-nganggur bikin jihad. Gitu. Wa haula'i yuhaqqiquna bidzalika asbabun. Dan mereka mengetahui hal perkara yang akan menolong mereka, mengantarkan mereka kepada pertolongan Allah. Wa yanzilullahu azza wa jalla alaihim nasrahu wa yusharrafahum bihi. Sehingga ketika mereka melakukan perkara-perkara yang mendatangkan pertolongan Allah, Allah betul-betul turunkan pertolongannya dan Allah muliakan mereka. Ya. Ketika mereka berjalan di atas jalannya Allah Subhanahu. Maka ketika disebutkan tadi surah Muhammad ayat ke-38 di bagian akhir ayat, ya, ketika mereka berpaling dari jalan Allah, maka di sini disebutkan bahwasanya apa? Allah tidak butuh sama mereka. Ya. Illa tanfiru yu'adzibkum 'adzaban alim. Kalau kalian lari dari jalan Allah, Allah akan azab mereka dengan azab. Yastabdil qauman ghairakum wala tadurruhu syai'. Allah akan tukar dengan manusia yang selain, ya. Kemudian Allah katakan apa? Wala tadurruhu syai'. Yang demikian ini tidak mengurangi kekuasaannya Allah. Ya. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah sanggup melakukan segalanya. Allah berkuasa atas segalanya. Termasuk apa? Hatta satu dunia ini jadi orang orientalis, ya, yang menyesatkan manusia, tidak mau mengambil wahyu. Mereka sekuler yang tahu tidak mau mengikuti agama Islam. Allah tidak butuh. Karena di antara kegiatannya orang orientalis sekuler ini apa? Misahkan manusia dari agama, misahkan manusia dari wahyu Allah, Al-Quran, hadis. Nanti dikatakan apa? Oh, ini jangan pegang hadis. Hadis Nabi itu sudah tidak bisa dijadikan hujjah. Orang sahabat berkelahi satu sama lain. Ya. Nanti belum pakai logika. Coba Anda baris ya 10 orang dari sini sampai sini. Ya, di sini ngomong ya A, bisikin yang B. B bisikin C sampai ini. Coba di sana sama nggak sama sini? Beda. Ya berarti hadis Nabi nggak akan sampai 10 orang sama segaris di waktu yang sama, beda yang dia dengar. Otaknya lagi error. Antum pikir bisa melogika seperti itu? Allah yang jamin ini wahyu. Allah yang jamin manusia-manusia yang mendengarkan hadis Nabi alaihissalam. Allah yang menjamin ilmu. Allah yang akan menjamin orang yang faham tentang ilmu. Maka sampai dikatakan oleh Syekh Al-Albani, Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah, di muqaddimah kitab beliau Tawassul Adwa'u wa Ahkam, ya, dia mengatakan bahwasanya orang-orang zindiq, ya, orang-orang kufar itu sampai bisa memproduksi 4.000 hadis palsu. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga, termasuk di antara menjaga hadis Nabi alaihissalam. Akan muncul terus orang-orang yang memelihara hadis Nabi alaihissalam. Fi kulli zaman wa fi kulli makan. Di setiap tempat dan setiap terus muncul. Satu mati, belum mati muncul lagi. Terus itu. Ya. Yang menjaga hadis itu. Hatta mau ada 1 juta orang zindi, akan muncul juga nanti 1 juta ahlul hadis. Yang mereka menjaga wahyu Allah yang kedua yang namanya hadis Nabi alaihissalam. Hatta kemudian hadis-hadis ini dimasyhurkan di negeri-negeri seperti di negeri kita. Ya, waduh, hadis dhaif, hadis mau, hadis dhaif, hadis maudhu ini Allah bergentayangan. Ketika dikatakan hadis ini dhaif, apa yang dikatakan mereka? Kan boleh dipakai untuk fadhail amal. Ada dikatakan imam fulan. Dan sebutkan syaratnya. Bolehnya ente memakai hadis sahih dhaif, sebutkan syaratnya.
Karena ulama ada serta-merta tidak apa-apa dipakai. Ada syarat. Dan syaratnya hampir sulit untuk antum sampaikan. Akhirnya sebagian mereka apa? Tidak menyampaikan itu. Belum lagi mereka membela hadis-hadis dhaif dan maudhu ini, Allah kayak mau berperang membela hadis Nabi. Ya. Padahal yang mengatakan hadis ini dhaif sekian banyak. Ya. Oh enggak, ini bukan dhaif, sahih menurut ulama ini. Bacanya 2 baris. Kebiasaan orang sekarang gitu, kalau membela ini apa yang dia mau pertahankan, yang dia baca 2 baris. Kitabnya tebel-tebel berjus-jus. Dan bukan hanya kitab itulah, ada kitab hadis banyak. Yang dia baca apa? Satu yang cocok sama hatinya. Ya. Misalnya ada 10 ulama yang mengatakan sahih 2, dhaif 8. Yang dibaca yang 2. Dibela mati-matian. La haula wala quwwata illa billah. Kemudian dia menamai dirinya apa? Oh, saya membela hadis Nabi Muhammad. Ada ajaib itu. Ya. Ada lucu di sana. Ya. Kalau dikoreksi sama manusia, apa yang dia katakan? Iya, saya salah. Atau jangan-jangan Anda yang salah. Hah? Dah mau disalahkan. Ya. Ulama dulu disalahkan, jazakallah khair. Ya mungkin saya salah, manusia. Ya. Salah. Bisa salah, bukan itu benar. Ya. Tapi ulama dahulu menunjukkan bukti. Buktinya di mana? Siapa yang ngomong? Siapa yang menguatkan pendapatnya dan lain sebagainya. Ini enggak, kalau disalahin, buka perpustakaannya ya, dari 30-40 kitab nembus satu akan difotokopi, digedekan sering, dikatakan sobat. Buka 10 kitab. Apa kata ulama tentang ini? Terus ketika dia mengatakan sahih-sahih semuanya apa? Jangan-jangan ada tambahan yang dia katakan dasar. Ya. Bodohin umat terus tuh dia tadi. Ya dulu nggak apa-apa yang dia bodohin. Ya. Karena apa? Zaman mungkin dulu nyari kitabnya ulama, pendapat ulama setengah mati. Al-yawm mudah. Kelihatan bohongin itu. Kita bohongin umat, fadhal. Nggak ada masalah. Yang paham bakal nawati kan. Ya. Oh dibela-bela lah. Allah wala quwwata. Ya. Kemudian dilanjutkan melanjutkannya, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu wasi'. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Innama waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raqi'un. Wa man yatawalla Allah wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizbullahi humul ghalibun. Ya. Sesungguhnya wali-wali Allah dan penolong-penolong dan Rasulnya yang mereka orang beriman, yang menegakkan salat, membayar zakat, dan mereka ar-raqiun. Mereka itu rukuk bersama orang-orang yang rukuk. Dan barang siapa yang berpaling dari Allah dan Rasulnya, ketahuilah orang-orang yang beriman itulah kelompok Allah yang dimenangkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, dan ayat semacam ini banyak di dalam Al-Quran, dan Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menunjukkan kepada setiap hambanya bahwasanya kelompok manusia yang betul-betul berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala akan tolong mereka. Ya. Ibadallah wa hisbullahi alladhi akhbarana Allah anhu fi hadhihi al-ayah yuhibbuhullah wa yuhibbunallah. Ya, di dalam ayat-ayat tadi kelompok Allah yang Allah kabarkan kepada kita semua adalah Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah. Wa hizbullahil ghalibah al-muntasar huwa kullu man kana waliyullah wa rasuluhu walladzina amanu. Kelompok yang Allah menangkan
kelompok yang Allah taruh, kelompok yang Allah tinggikan, yaitu mereka yang menjadikan Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman penolong mereka. Wa fi muqaddimah haula'il mu'minun ashabu Muhammadin SAW. Dan barisan pertama dari kelompok mereka adalah sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Fa hisbullahi wal muhibbu lillahi wa li rasulihi wa lis sahabah. Maka kelompok Allah yang Allah menangkan itu mereka yang mencintai Allah, mencintai Rasulnya dan ashabun Nabi alaihi salatu wassalam. Wa dzalika li anna hubbus sahabah dinun wa imanun wa ihsan. Karena mencintai sahabat itu adalah bagian dari iman, bagian dari agama, bagian dari ihsan. Wa bughdihil kufrun wa nifaqun wa tughyan. Dan juga membenci mereka bagian dari kekufuran, ya, bagian dari kekafiran. Man ahabbahum ahabbahullah wa la yuhibbuhum illa mu'min. Barang siapa yang mencintai mereka, maka Allah cinta kepada mereka. Dan tidaklah mencintai mereka kecuali orang-orang yang beriman. Wa man abghadahum abghadahullah. Siapa yang benci, Allah benci. La wa la yubghiduhum illa munafiq zindiq. Tidak ada yang membenci sahabat kecuali mereka adalah orang-orang munafik dan orang-orang zindiq. Sampai Nabi mengatakan apa? Ayatul iman hubbul ansar. Tanda keimanan seorang mencintai sahabat Ansar. Wa ayatul nifaq bughdul ansar. Dan tanda munafik ketika seseorang itu membenci Ansar, sahabat Ansar. Dan hadis-hadis yang lainnya disebutkan Nabi alaihi salatu wassalam tentang apa? Mencintai sahabat bagian dari apa? Iman. Baik sampai Nabi mengatakan apa? La tasubbu ashabi. Jangan memaki sahabat. Ya, Nabi mengatakan jangan memaki sahabat. Padahal ketika itu yang berselisih seorang sahabat dengan sahabat. Nah, sudah datang waktu adzan. Insyaallah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Semoga dengan belajar ini kita semakin dekat dengan Allah dan Rasulnya, tahu siapa yang ditolong oleh Allah dan Rasulnya, siapa orang-orang yang iman sebenarnya, dan siapa orang-orang munafik dan orang-orang. Kita tutup dengan doa qiratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya bawa ada bisa itu.